Shalom, selamat datang dalam ibadah kita hari ini, yaitu Minggu pertama tahun baru di 3 Januari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ibadah di rumah, baik yang ada di gereja. Mari kita bersama-sama ambil waktu untuk bersaat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Akulah Tuhan, dan tiada ada juru selamat selain daripada Aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita agungkan namanya, kami puji dengan doa. Ayat 1 sampai 2. Muliakanlah Allah, ayat 1 saja.
kasih untuk pembacaan warta kita dapat kita baca pada warta kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Kita akan menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Langkas. Kita puji nama Tuhan. Janji-Mu seperti fajar. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kita akan puji bersama-sama. mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong
biarlah Tuhan secara khusus bagi gereja-gereja untuk selalu dan senantiasa menjadi contoh, menjadi model di dalam mendukung persoalan pandemi COVID-19, mendukung upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai virus ini. Tuhan, berkati pemerintahan kami, biarlah juga gereja-gereja boleh bersama-sama di dalam mendukung program pemerintah di kota Balikpapan ini. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaatku yang hadir, juga mereka yang beribadah di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang pemulihan kesehatan Tuhan memberkati dan menyertai. Bahkan juga untuk anak-anak kami, juga Tuhan terus menolong dan memberkati mereka, sehingga lewat pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan untuk seluruh pengurus yang hadir, juga yang sedang berada di luar kota, untuk seluruh program gereja, Tuhan kiranya terlibat di dalamnya. Inilah Tuhan doa syafaat kami, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur dalam kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat terkasih dapat mengumpulkannya di rumah masing-masing, baik yang di gereja. Kita angkat pujian sebagai penghantar persembahan kita. Bila Topan terus berada di ayat 1 sampai 5. Bila Tuhan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita menghantarkan persembahan kita. Angkat pujian, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta E. Mahorbo, Ketua PGI Kalimantan Timur. Sebagai penghantar firman Tuhan, kita akan pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus.
Saudara-saudara kasih, sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus, saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan segala kehidupan kami. Dan kami ingin disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi panduan, pelita, serta petunjuk dalam kehidupan kami. Karena kami sadar Bapa di surga, tanpa penyertaan dan juga perlindungan Tuhan, kami tidak bisa ada seperti apa kami adanya pada saat ini. Terutama Tuhan di tengah-tengah daripada pandemi virus corona yang semakin merajalela di kota kami Balikpapan. Sehingga Tuhan, kami yang rindu untuk bersekutu, bertemu, bahkan untuk bertahun baru bersama-sama di dalam persekutuan, itu tidak bisa kami lakukan. Karena kami harus lebih menjaga bagaimana Tuhan agar kehidupan kami bisa terselamatkan. Demikian Tuhan, apa yang bisa kami lakukan pada saat ini bersekutu melalui YouTube. Kami yakin dan percaya asal firman-Mu kami imani dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami setia pada firman-Mu, maka mujizat-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu juga akan mencapai kehidupan kami, akan menyentuh kami dan juga akan memberkati kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi firman-Mu akan kami dengarkan. Lawatlah kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah kami seperti tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan ditaburkan bisa bertunas, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, dimanapun kami berada pada saat ini, jemaat-jemaat Tuhan, apakah sedang dalam pekerjaan, apakah sedang di dalam rumah sakit oleh karena sakit atau bertugas, atau sedang di dalam rumah, atau di mana saja, Tuhan lawatlah kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menaungi kehidupan kami. Biarlah pertolongan-Mu yang selalu menuntun kami. Inilah permohonan kami Bapa di sorga, dalam ibadah kami di dalam memasuki tahun ini, minggu pertama Januari 2021. Tuntunlah kami di dalam tahun dan bulan dan hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Sang Gembala yang baik, Kristus Yesus Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sekian lama kita tidak pernah lagi bertemu, dan Amak sebenarnya sangat berharap kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Dan demikian saya sampaikan kepada Bapak Pendeta kita, bahwa beberapa gereja-gereja saudara kita yang mereka sudah mengambil kesimpulan untuk mereka melaksanakan lockdown, beribadah dari rumah, sebab pandemi corona semakin mengganas dan sudah banyak termasuk hamba Tuhan dan juga majelis dan juga jemaat yang terjangkiti oleh virus corona. Barangkali Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan persekutuan begini pun tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di dalam persekutuan ini beribadah kepada Tuhan. Dengarkan, inilah firman Tuhan yang diambil daripada kitab Injil Matius. Pasalnya yang kedua akan saya baca mulai daripada ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Judea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah,
Selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ternyata pada saat kelahiran Tuhan Yesus, sekalipun Maria sangat menderita dan Yusuf dalam perjalanan yang sangat jauh dan mencari tempat peristirahatan untuk membaringkan tubuh, sebab janin yang ada dalam kandungan Maria sudah semakin tua dan rasanya tidak berapa lama lagi akan dilahirkan. Tetapi tidak tempat bagi mereka. Maria harus meletakkan dirinya di kandang domba. Dan disitulah bayi itu lahir. Menurut kacamata dunia, sungguh sangat rendah. Tetapi ternyata saudara-saudara terkasih, kedatangan daripada raja itu, kedatangan daripada Allah yang menjadi manusia itu, walaupun rendah secara pemikiran manusia dan lahir di kandang domba, lihatlah bahwa orang Majus datang mencari dia. Oleh karena apa? Orang Majus melihat ada tanda, ada bintang, ada petunjuk. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, bahwa raja yang lahir di kandang domba itu yang dipandang sebagai yang rendah, namun ia adalah menjadi raja atas dunia. Karena benda-benda angkasa turut mempersaksikan. Benda-benda angkasa turut ambil bagian menyatakan bahwa raja itu ada. Bahwa raja itu datang. Berdasarkan itulah orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang pintar. Orang-orang ahli yang mengerti akan mimpi, yang mengerti masalah perbintangan, yang mengerti masalah masa depan. Mereka melihat sebuah bintang dan melihat bintang itu sesuatu bintang raja, maka mereka dari tempat yang jauh datang mencari posisi di mana persisnya bintang itu berada. Karena mereka sudah melihat dari tempat yang jauh, karena bintang kan di atas. Lalu kemudian mereka mengikuti terus sehingga mereka menemukan sebuah daerah yang harus mereka pamit, yang mana mereka harus permisi kepada penguasa. Karena sudah dekat dengan bintang itu, mereka pergi kepada seorang raja, yaitu Raja Herodes. Kemudian mereka bertanya, pertanyaan mereka, di manakah raja orang Yahudi yang akan dilahirkan itu? Dengan firman ini dikatakan bahwa Herodes terkejut. Loh, aku raja, masih ada raja yang lain. Lalu kemudian dia mengumpulkan orang-orang pintar. Dia mengumpulkan imam dan ahli Taurat. Kemudian bertanya kepada mereka, sebab dia sudah gelisah, adakah raja selain daripada aku? Mungkinkah dia akan mengganti kerajaanku? Lalu dia bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka menemukan jawabannya, karena memang ratusan tahun sebelumnya Nabi Mika sudah menubuatkan akan hal itu. Dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara Yehuda, tetapi daripadamu akan datang seorang raja yang pemerintahannya sejak dahulu kala. Itu yang mereka buka dan itu yang mereka sampaikan kepada Herodes. Maka Herodes pun menyampaikan kabar itu dan berita itu kepada orang Majus. Tetapi ada sesuatu dalam hatinya. Ada sesuatu niat, ada sesuatu kelicikan. Dikatakan tadi dengan teliti, lalu ia bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak, dan menyuruh mereka bahwa raja yang lahir itu, yang orang Majus sebutkan,
adalah di Bethlehem. Tetapi ada pesan, ada embel-embel. Kalau kamu sudah melihat dia, datanglah juga kepadaku, karena aku pun akan ikut menyembah. Itu yang dikatakan oleh Herodes. Lalu kemudian mereka pergi. Mereka melanjutkan perjalanan yang begitu jauh, tetap dengan panduan bintang itu tadi di atas. Bintang itu berhenti. Lalu mereka persis di atas daripada tempat bayi yang lahir itu Yesus. Lalu mereka memasuki. Dan dikatakan dengan firman ini, mereka menemukan bayi dengan ibunya, yaitu Maria. Mereka sangat bersuka cita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Persiapan yang begitu matang. Karena mereka tahu persis siapa yang lahir ini. Mereka sudah mempersiapkan apa yang pantas harus mereka lakukan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah benda-benda yang sangat bermakna dan punya nilai-nilai tertentu. Saudara-saudara terkasih, kalau kita masih ingat pelajaran dahulu yang dikatakan orang-orang Eropa datang ke Nusantara ini dimotivasi dan dilatar belakangi oleh 3G. Salah satunya adalah gold atau emas. Emas itu artinya adalah kejayaan dan kekayaan. Artinya bahwa orang Majus itu datang membawa dan meyakini raja yang datang ini, raja yang mereka sembah itu, raja yang mereka jumpai itu adalah raja yang jaya, raja yang luar biasa, raja yang hebat. Maka mereka mengeluarkan persembahan mereka emas. Kemudian mereka juga mengeluarkan persembahan mereka, yaitu kemenyan. Kemenyan itu bersangkut paut dengan masalah ritual, bersangkut paut dengan masalah persekutuan dan peribadatan. Artinya bahwa ahli-ahli yang datang dari timur itu, orang-orang Majus itu percaya betul bahwa raja itu bukanlah hanya raja dunia yang ditabiskan oleh dunia, tetapi dia adalah berhubungan dengan yang ilahi, berhubungan dengan Allah yang maha tinggi. Oleh sebabnya mereka membawa kemenyan. Dan memang raja yang datang itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian dikeluarkan lagi, dipersembahkan lagi, yaitu mur, sesuatu wangi-wangian yang luar biasa. Kita masih mengingat bahwa suatu ketika Yesus dihadirkan atau dijumpai atau didatangi oleh seorang perempuan lalu membawa minyak yang sangat mahal. Itu juga bagian daripada persembahan. Sudah terkasih, kita yang bersekutu pada saat ini mengingat bahwa Yesus yang sudah kita pestakan pada Desember kemarin, dan saat ini kita renungkan bersama-sama. Dari sini kita harus melihat ada beberapa hal. Pertama sekali, saudara kekasih, orang itu datang dari mana dan tujuannya kemana? Proses apa yang mereka lakukan? Satu, orang-orang Majus itu adalah orang yang melakukan perjalanan berhari-hari. Orang yang melakukan perjalanan bukan hanya dengan berhari-hari, tetapi penuh dengan sebuah pertanyaan. Kemana arah daripada bintang ini? Tetapi mereka tetap melakukannya dan melakukannya agar bisa bertemu dengan raja. Apakah kira-kira Bapak Ibu kekasih, di dalam hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, kita dengan senang hati mencari Tuhan, atau sebaliknya kita punya alasan banyak sekali agar tidak datang bergereja bersekutu kepada Tuhan? Saudara-saudara kasih, mengingat orang Majus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mengerti hukum Taurat Israel. Tetapi orang Majus itu mempercayai Yesus adalah raja. Bagaimana kita dalam kehidupan kita? Apakah kita mempercayai Yesus adalah raja yang harus kita temukan, yang harus kita jumpai, yang harus kita selalu bersekutu kepadanya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Majus itu datang tidak hanya dengan tangan kosong, tetapi mereka mempersiapkan apa yang terbaik, yang bernilai. Itu yang mereka sampaikan. Saudara-saudara terkasih, saat kita datang bersekutu kepada Tuhan, apa yang bernilai yang bisa kita lakukan untuk menyembah Yesus? Karena Dia sudah menyelamatkan kita.
Karena dialah yang menggendong kita melintasi tahun 2020 yang penuh pergumulan, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketangisan. Di kota kita, di kota Balikpapan, kita mendengarkan bagaimana apa yang terjadi pada masa pandemi. Pernah satu hari pada tanggal 23 September 10 orang satu hari meninggal. 10 orang dalam satu hari meninggal. Tim gugus COVID sampai mengebumikan jam 10 malam. Dan masih banyak lagi. Itu hanya dalam satu hari. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, Gembala Agung, Gembala yang baik itu menuntun kita. Dalam tuntunannya kita dilindungi. Dalam tuntunannya kita dijauhkan dari mara dan bahaya. Bagaimana kita datang kepadanya? Apakah hati kita benar-benar tulus menyembah Dia? Atau masih terbagi-bagi? Saat kita datang menghampiri tata hadirat daripada Tuhan, kita memuji Dia, tuluslah hatimu. Kalau tulus hatimu, maka pertolongan Tuhan akan kamu rasakan dengan luar biasa dan ajaib. Begitu orang Majus, bukan hanya dengan perjalanan jauh, tetapi membawa persembahan yang bernilai sekali. Persembahan apa yang bernilai yang bisa kita bawa untuk tahun 2021 ini, setelah Tuhan melindungi kita, setelah Tuhan menggendong kita, membawa kita dari 2020 ke 2021. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah terkasih, bagaimana juga orang Majus itu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman kepada mereka. Dikatakan oleh firman kepada mereka dalam mimpi mereka, karena mereka diperingatkan supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah dengan jalan lain. Mereka melaksanakan itu. Kira-kira saudara-saudara terkasih, kalau Tuhan mengingatkan kita dalam sebuah perbuatan kita, apakah kita mau mendengarkan? Kalau Tuhan menasihatkan kita dengan firman-Nya untuk sesuatu agar kita lakukan, apakah kita lakukan? Kalau Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak benar, apakah memang kita dengarkan? Saudara terkasih, saya memposisikan kita sebagai orang Majus. Saya berharap kita menjadi orang-orang Majus masa kini. Maka kepintaran kita seperti orang Majus, biarlah menjadi kepintaran untuk memuji Tuhan. Jangan seperti perkataan orang Batak. Apa yang dikatakan oleh orang Batak? Ijuk di para-para, hotang di parlebian. Nabisuk na punahata, na oto tu pergadisan. Harusnya nabisuk yang pintar harus menjadi tempat bertanya dan menjadi contoh. Dan orang bodoh harus belajar dari orang yang pintar. Tetapi dengan falsafah itu tadi, membuat kita menjadi bahwa orang pintar itu, orang bijak itu tidak menjadi berkat. Justru apa? Menggelapkan, mengkorupsikan, merugikan, membodoh-bodohi. Bagaimana kita? Tadi saya sampaikan supaya kita berada pada pihak orang Majus. Janganlah kita pada pihak Herodes, yang tidak mau mengizinkan kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan. Justru kemuliaan pribadi yang ditonjolkan. Dia tidak bisa menerima adanya kuasa yang baru. Dia tidak bisa menerima adanya kuasa Allah di tengah-tengah daripada negerinya. Kira-kira bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara kekasih? Apakah kita mau mengizinkan di rumah kita dalam tahun 2021 ini kuasa Tuhanlah yang memerintah kita? Memang tidak dilanjutkan dalam nas ini. Tapi yang jelas, pada saat Yesus dibawa ke Mesir, Herodes memerintahkan agar anak-anak atau bayi, supaya bayi yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Karena apa? Dia tidak bisa terima ada raja yang lain dalam kehidupannya. Begitu juga kita harus kita renungkan bersama. Apakah kita seperti itu? Apakah kita bisa menerima keberadaan orang lain dalam kehidupan kita?
terutama di tengah-tengah daripada pergumulan negara kita dan bangsa kita saat ini, yang mana mau memaksakan ideologinya, yang mau memaksakan kehendaknya, yang mana mau memaksakan ajarannya untuk diperhatikan oleh orang-orang lain juga. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selain daripada ini, firman Tuhan ini akan menuntun kita. Pertama, bahwa Yesus yang lahir, bintang memberi tanda, alam sujud menyembah, orang-orang pintar taat dan datang menyembah. Bagaimana kita? Yesus yang lahir itu, yang berkuasa dalam alam raya, yang berkuasa di angkasa dan di daratan maupun di lautan, sembahlah dia dan taatlah kepadanya. Kedua, carilah ia senantiasa, seperti orang Majus yang mau jauh melangkah, menempuh perjalanan yang begitu panjang. Begitulah kita. Kita harus mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, mencari Yesus dengan sebulat hati kita, agar kita mendapat berkat, mendapat pertolongan, dan merasakan mujizat dan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, inilah sapaan firman Tuhan kepada kita. Namun ada beberapa hal yang saya informasikan, mungkin lewat firman ini juga. Kalau tadi orang Majus itu berhikmat, mereka dipimpin oleh firman Tuhan lewat mimpi, agar mereka tidak bertemu kembali dengan Herodes. Demikianlah kiranya kita dalam kehidupan ini. Mari kita berhikmat. Mari kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini dengan penuh bijaksana. Negara kita dan kota kita saat ini, saya informasikan bahwa Balikpapan, di mana ruangan ICU sudah penuh dan tidak bisa lagi menerima pasien-pasien yang baru. Bahkan demikian juga unit-unit dan ruangan-ruangan khusus pandemi dinyatakan sudah penuh. Bahkan embarkasi juga dinyatakan sudah penuh. Oleh karena apa? Oleh karena banyak orang yang terjangkiti oleh virus corona. Dan seperti yang kita tahu, bahwa ada beberapa gereja harus menghentikan persekutuan oleh karena pelayan dan majelis dan jemaat ada yang terkena virus corona. Benar, Tuhan kita itu adalah kuat dan perkasa. Tuhan kita itu adalah maha kuasa dan mengasihi kita dan melindungi kita. Tetapi dalam perlindungan Tuhan juga kita diberikan hikmat dan bijaksana. Dan firman Tuhan juga yang berkata kepada kita, bijaklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Makanya marilah Bapak Ibu kekasih, berbijaklah untuk menjaga kesehatanmu dengan melaksanakan 4M. Pakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu harus kita dengarkan Bapak Ibu kekasih. Itu harus kita lakukan itu. Sebab apa? Pandemi corona pada saat ini di kota Balikpapan, yang mana sudah sempat menurun, tetapi akhir tahun ini begitu peningkatan yang sangat drastis. Maka minggu ketiga Desember dikatakan bahwa Kalimantan Timur adalah urutan kedua dalam penyebaran virus corona. Sudah terkasih dalam Kristus Yesus, suatu saat kita akan bisa bertemu, saya akan bisa bersekutu dengan Bapak Ibu kekasih, kalau Tuhan mengizinkan. Maka lewat daripada YouTube ini, marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Tapi ingatlah, Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem itu disembah oleh orang-orang yang pintar. Dan juga malaikat Tuhan juga datang ke sana. Bahkan benda-benda angkasa memuji dia, menyatakan bahwa ada raja. Demikian kiranya kita, mari kita mewujudkan dan menyembah Yesus yang adalah Raja dan Juru Selamat kita, karena Ia yang berkuasa untuk menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani kita nomor 75, Tuhan Kau Gembala Kami. Berilah kami
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah pertolongan dan berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.